Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, serta kepada teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa, dan tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Muhammad Ramadan sebagai moderator, dan teman-teman saya, Deva Trian Sukma, Muhammad Kirmi Mubarok, dan Triandi Sugihartandi sebagai presenter. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang supervisi pendidikan, yang akan saya serahkan pada para presenter. Baik, mohon izin sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari supervisi pendidikan. Jadi, supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yakni super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat. Supervisi pendidikan secara istilah umumnya merupakan pengawasan serta pembinaan yang berupa tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan, khususnya untuk meningkatkan mutu belajar dan mengajar yang dilaksanakan oleh pengawas atau kepala sekolah sebagai supervisor. Selanjutnya ada jenis-jenis supervisi. Yang pertama, ada supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan supervisi yang objeknya menitik beratkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didik ketika sedang dalam proses belajar atau mempelajari sesuatu. Yang kedua, ada supervisi administrasi. Supervisi administrasi merupakan supervisi yang objeknya menitik beratkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan memperlancar terlaksananya proses pembelajaran. Dapat berupa kurikulum sekolah, penentuan guru mata pelajaran, penyusunan jadwal pelajaran, laporan nilai peserta didik, presensi kehadiran guru dan peserta didik, tingkat pendidikan guru dan tenaga kependidikan, serta prestasi yang diperoleh oleh peserta didik. Yang ketiga ada supervisi lembaga. Supervisi lembaga merupakan supervisi yang menebar atau menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di seluruh sekolah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supervisi. Prinsip-prinsip supervisi itu dibagi menjadi dua, yaitu prinsip positif dan prinsip yang negatif. Yang pertama, prinsip-prinsip positif. Yang pertama itu supervisi harus konstruktif dan kreatif. Maksudnya yaitu bahwa pendekatan pengawasan atau pengelolaan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan itu harus bersifat membangun dan inovatif. Yang kedua, supervisi harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Yang ketiga, supervisi hendaknya progresif, tekun, sabar, tabah, dan tawakal. Yang keempat, supervisi hendaklah dapat mengembangkan potensi, bakat, dan kesanggupan untuk mencapai kemajuan. Yang kelima, supervisi hendaklah senantiasa memperhatikan kesejahteraan dan hubungan baik yang dinamik. Setelah itu, prinsip-prinsip yang negatif. Supervisi yang pertama, supervisi tidak boleh memaksakan kemauannya kepada orang-orang yang disupervisi. Yang kedua, supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi, keluarga, pertemanan, dan sebagainya. Yang ketiga, supervisi hendaknya tidak menutup kemungkinan terhadap perkembangan dan hasrat untuk maju bagi
bawahannya dengan dalih apapun. Supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil dan mendesak bawahan. Tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan adalah untuk membantu mencari serta menentukan kegiatan supervisi yang lebih efektif serta efisien. Berikut ini adalah tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, membantu guru agar lebih mengerti akan tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang kedua, membantu guru agar lebih menyadari tentang masalah serta kebutuhan siswanya dengan tujuan untuk mengerti masalah yang dihadapi siswanya dan untuk mengarahkan siswanya lebih baik lagi. Yang ketiga, untuk menciptakan hubungan yang kooperatif antar pihak sekolah agar lebih terjalin sistem kerja yang profesional. Yang keempat, menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawabnya yang sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di depan kelas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi dari supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan meliputi meningkatkan kualitas pengajaran. Supervisi membantu untuk guru meningkatkan keterampilan mengajar mereka dengan memberikan umpan balik konstruktif dan saran-saran perbaikan. Mengevaluasi kinerja guru. Melalui supervisi, kinerja guru dapat dievaluasi secara objektif untuk menentukan kekuatan bidang yang perlu ditingkatkan. Kemudian ada pemantauan kurikulum. Pengawas memastikan bahwa kurikulum dan metode pengajaran sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian ada pengembangan profesional. Supervisi dapat digunakan sebagai alat untuk pengembangan guru profesional melalui pelatihan tambahan dan keterampilan pengembangan. Kemudian, meningkatkan kedisiplinan siswa. Supervisi dapat membantu dalam mengatasi masalah disiplin siswa dan mencari solusi untuk meningkatkan iklim belajar di sekolah. Kemudian, mengukur hasil belajar. Supervisi dapat digunakan untuk mencapai pencapaian siswa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar mereka. Perencanaan dan pengembangan program. Pengawas dapat memberikan masukan yang berharga dalam perencanaan dan pengembangan program pendidikan yang lebih efektif. Pengawas administratif. Supervisi juga memiliki peran dalam memastikan bahwa kebijakan sekolah dan prosedur administratif diikuti dengan benar dan tepat. Oke, baik, selanjutnya yaitu peran supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan berperan memberikan kemudahan dan membantu kepala sekolah dan guru mengembangkan potensi secara optimal. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa peran supervisi dalam konteks pendidikan adalah untuk memberikan dukungan, memfasilitasi, dan mempromosikan pengembangan potensi maksimal bagi kepala sekolah dan guru. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Di sini ada hasil studi lapangan. Dalam hasil studi lapangan yang kami lakukan di SDN 2 Kaliwedi Kidul, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, kami menemukan bahwa supervisi di sekolah adalah suatu proses yang vital dalam pengembangan pendidikan. Supervisi ini dilakukan dengan teratur sebagian besar setiap tahun ajaran, namun juga memiliki fleksibilitas untuk dilakukan saat dibutuhkan di tengah tahun ajaran. Perencanaan supervisi didasarkan pada tujuan pendidikan di satuan pendidikan itu sendiri. Guru-guru aktif terlibat dalam perencanaan ini, memastikan bahwa mereka memahami dengan baik tujuan supervisi yang akan dilakukan. Kompetensi yang diharapkan dari guru adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan 8 standar pendidikan. Sumber-sumber acuan untuk perencanaan supervisi mencakup pedoman yang tercantum dalam kompetensi guru. Kendala-kendala dalam perencanaan supervisi dapat beragam dan disesuaikan dengan kondisi sekolah.
Supervisi yang telah dijalankan di sekolah mencakup supervisi akademik dan dilakukan secara berkala. Sesuai dengan rencana, tahapannya mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, atau tindak lanjut. Awalnya guru mungkin merasa tertekan, tetapi evaluasi akhir menunjukkan bahwa mereka merasa terbantu dalam pengembangan kompetensi mereka. Tindak lanjut dari supervisi dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi, terutama untuk guru-guru yang kompetensinya belum maksimal. Feedback dan pengembangan tindak lanjut adalah bagian alamiah dari proses ini. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan supervisi yang maksimal termasuk kesiapan guru dan kompetensi mereka. Hasil evaluasi membantu pimpinan atau kepala sekolah memahami lebih baik kemampuan guru dan mengembangkan berbagai bentuk dukungan. Kendala dalam evaluasi juga dihadapi, tetapi upaya selalu dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru berdasarkan hasil evaluasi supervisi. Penting untuk dicatat bahwa supervisi dilakukan secara bertahap dan fleksibel. Hasil studi lapangan ini mengungkapkan bahwa supervisi di sekolah adalah proses yang kompleks namun efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi guru. Evaluasi dan tindak lanjut yang sistematis adalah bagian penting dari proses ini, dan guru-guru merasakan manfaatnya dalam pengembangan profesional mereka. Supervisi di sekolah terus berkembang untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.